Saudara, Tuhan kita tidak melihat masa lalu kita, tetapi Dia sedang melihat iman kita saat ini. Saudara, tali merah Rahab, bila kita melihat kisahnya di Yosua, bagaimana tali merah adalah simbol ketaatan dari iman. Iman tanpa perbuatan mati. Dan tali merah ini juga simbol darah Kristus yang menyelamatkan. Saudara, ini menjadi benang penebusan yang berlanjut sampai ke salib Kristus. Wanita yang ketiga, kita bicara tentang Rut. Ini bicara tentang aib yang dicabut atau aib yang dibalut kesetiaan. Rut 1 sampai Rut pasal 4. Di sini Rut kita ketahui kebangsaannya adalah Moab. Tahukah Anda bangsa Moab, bangsa terkutuk jahat banget. Ini berdasarkan Ulangan 23 ayat 3, saudara. Wow. Dan Rut ini janda muda. Tapi yang sangat istimewa, Rut ini sangat setia kepada mertuanya Naomi. Ini sangat langka. Sangat-sangat langka. Sehingga Rut ini akhirnya, saudara, punya anak namanya Obed. Ini nama dari Rut sendiri, bila kita bahas artinya adalah sahabat. Rut kehilangan suami di tanah asing. Dia bisa pulang dan memulai hidup baru. Ini biasa dilakukan oleh janda muda. Sampai sekarang juga begitu zamannya. Tetapi ini sangat langka. Dia berkata, bangsamulah Naomi, bangsaku, dan Allahmulah Naomi, mertuaku, Allahku. Saudara, jarang yang begini. Tulus, setia. Rut tetap setia pada Naomi dan akhirnya bekerja memungut jelai di ladang Boaz. Kesetiaan dan kelembutannya menarik perhatian Boaz yang menebusnya sebagai istri. Dari mereka lahir Obed, ayah Isai, ayah Daud. Jadi dari sini kita tahu kasih yang setia ini lebih berharga dari keturunan atau darah murni. Melalui perempuan asing ini, Allah menulis bab kasih karunia dalam silsilah Kristus. Dan Batseba ini aib yang dipulihkan oleh rahmat. Dari 2 Samuel 11 ayat sampai ayat 12. 1 Raja-Raja 1 ayat 2. Kita tahu bahwa Batseba memang dia bangsa Israel. Statusnya pada saat itu istri Uria yang kemudian menjadi istri Raja Daud. Dan dia punya anak namanya Salomo. Kenapa namanya tidak langsung disebut oleh Matius, namun disebut sebagai istri Uria untuk menyingkapkan luka masa lalunya. Dan juga untuk menghormati ada darah yang tidak berdosa menjadi korban dari power abuse-nya Daud. Saudara, Batseba tidak meminta dilihat, tidak mencari perhatian raja. Namun dosa Daud harus menyeretnya ke dalam skandal yang besar. Dia yang paling banyak terluka dari skandal ini. Suaminya Uria dibunuh. Dia sendiri harus menanggung malu, reputasinya hilang. Dan anak yang dia kandung pada akhirnya setelah lahir mati setelah 7 hari. Wow, ini luka bertubi-tubi. Namun Tuhan tidak berhenti di kisah Batseba. Ketika Batseba membawa itu kepada Tuhan, Tuhan mengingat setiap luka orang, terutama korban-korban dari sistem, dari power abuse. Dari rahim yang pernah menangis itu, lahirlah Salomo, raja berhikmat, buah pertobatan dan rahmat. Ini punya pesan yang sangat dalam bahwa Tuhan sanggup menulis keindahan baru di atas halaman hidup yang ternoda. Batseba ini menjadi lambang pemulihan dan kehormatan yang dikembalikan. Maria ini aib yang dihormati surga. Lukas 1 ayat 26 sampai 38 dan Matius 1 ayat 18 sampai 25. Maria, dia berkebangsaan Israel, Nazaret, Galilea. Dia punya status perawan tunangan Yusuf. Panggilannya Ibu Yesus. Nama anak Yesus Kristus, dialah yang menjadi bundanya Allah, bundanya Yesus Kristus di dunia ini. Ketika malaikat Gabriel datang dan berkata bahwa Maria akan mengandung dalam usia yang belianya itu, dia akan mengandung oleh Roh Kudus. Dan padahal dia sangat belia, 15 sampai 17 tahun. Dan itu beresiko besar, tuduhan zina,
penolakan, bahkan hukuman mati. Namun Maria siap dengan resiko itu dan memilih taat kepada apa yang diperintahkan Allah. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lukas 1 ayat 38. Dia memilih ketaatan di atas kenyamanan. Dan dari rahim yang dituduh aib, lahirlah sang anugerah, Yesus Kristus. Di sini Tuhan menghormati perempuan yang berani taat meski dunia salah paham. Ketaatan Maria membuka jalan bagi kelahiran sang penebus. Kasih yang menyentuh aib. 5 perempuan, 5 kisah yang dipandang aib. Namun di tangan Allah, saudara, semuanya menjadi kisah anugerah. Tamar menunjukkan bahwa Tuhan menegakkan yang tertindas. Rahab membuktikan bahwa iman bisa menebus masa lalu. Dan Rut menegaskan bahwa rahmat memulihkan kehormatan. Dan Maria mengajarkan bahwa ketaatan membuka jalan bagi mujizat. Mereka adalah silsilah kasih karunia, bukan silsilah kesempurnaan. Dan melalui mereka, Tuhan ingin berkata, aku tidak malu menyentuh hidupmu, aibmu, aku tidak takut aibmu, aku menerimamu apa adanya, dan aku ingin justru menyentuhnya, menjadikannya tempat lahirnya anugerah. Saudara, karena pada akhirnya Natal adalah kisah Allah yang lahir di tempat yang tidak dianggap layak untuk menebus kita yang merasa tidak layak atau tidak pantas. Saudara, bila kita melihat semuanya ini lebih dalam, saudara, kita akan tahu betapa dalamnya dan betapa besarnya kasih karunia Allah dari kisah ini. Bagaimana kelima perempuan ini adalah 5 nada kasih. Kasih karunia dalam silsilah Kristus. Ini membentuk melodi Injil sebelum Natal terjadi. Tamar, Rahab, Rut, Batseba, Maria, semuanya pernah dipandang rendah. Tetapi Allah justru memakai mereka untuk menghadirkan penebus dunia. Ia yang lahir dari rahim manusia, datang untuk menebus setiap aib manusia. Natal dimulai dari sini, dari rahim-rahim yang pernah dianggap aib. Lahirlah anugerah yang menyentuh dunia. Saudara, bila kita melihat Batseba tidak pernah mencari perhatian Raja Daud. Saya suka kisah Batseba itu. Tapi dari pandangan Raja Daudlah terhadap dia ada dosa besar, dosa perzinahan. Tapi dari kisah Batseba kita melihat bagaimana Tuhan bisa menebus luka terdalam dari dosa manusia. Dari tempat jatuhnya Daud dan Batseba, Tuhan menumbuhkan garis keturunan sang penebus. Kasih karunia Tuhan bisa menumbuhkan janji baru di atas tanah yang rusak. Dari kisah ketaatan Maria, kita diberi pesan bahwa Maria mengajarkan bahwa ketaatan kadang membuat kita disalahpahami. Tetapi pada akhirnya akan selalu membawa kemuliaan. Tuhan tidak mencari yang sempurna, Dia mencari yang berserah. Saya ulang, Tuhan tidak mencari yang sempurna, tetapi mencari yang berserah. Dari kisah Rut ini memberi pesan rohani, bagaimana Rut menunjukkan bahwa kesetiaan lebih berharga dari darah keturunan. Kesetiaan lebih berharga dari darah keturunan. Ini mengajarkan bahwa kasih yang setia akan membuka jalan bagi kasih karunia Allah. Kesetiaan di masa sukar dapat mengundang mujizat dalam garis keturunan ilahi. Kesetiaan di masa sukar dapat mengundang menjadi garis kasih karunia di silsilah ilahi. Dari Rahab kita mendapat pesan bahwa iman sejati bukan soal latar belakang, tetapi pengakuan terhadap Allah yang hidup. Dia bukan orang Israel, tapi lebih percaya daripada banyak